Nggak nyangka bisa berubah drastis kayak gini suspensi motor X-Max ini. Saya kira apa aja yang saya rubah. Kelihatannya ganteng. Ini cuman ganteng-gantengan atau emang bener-bener fungsi? Itu yang akan dibahas di video ini. Selain dari itu, pemasangannya seperti apa? Apa yang harus diperhatikan? Dari sana, bila mana berfungsi, bagaimana cara nyetelnya biar nyaman dipakai. Dan racikan apa yang saya pakai untuk suspensi RPD bottom ini. Pertama-tama, kita mau nggak mau harus dipasang dulu. Kalau teman-teman lihat ini udah terpasang kan, tapi butuh waktu dan beberapa hal yang dilakukan agar bisa terpasang. Jadi kita lari dulu ke dalam, kita pasang dulu. Sekarang kita dive in ke bagian pemasangan dulu ya, karena ada beberapa catatan yang mungkin harus dipertimbangkan oleh teman-teman. Jadi secara barang, kalau teman-teman udah nonton video unboxingnya, barangnya satu udah saya pasang, satu lagi belum. Bentuknya seperti ini. Ada fiturnya, ini ada kompresi. Itu disebutnya di sini adalah high speed sama low speed compression. Jadi setelahnya ada yang di luar sama yang di dalam. Mana kuncinya? Nah ini. Jadi untuk nyetelnya pun kita harus dikasih kunci sih ya. Jadi ini untuk yang kalau yang luar ini buat nyetel low speednya, yang ini. Sedangkan yang satu lagi untuk high speednya di dalam. Intinya begitu. Nah, untuk masangnya ini apakah ada keperluan khusus? Sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya saya kan kalau lihat udah lama kan ya di bottom X-Max saya kan saya pakai ISS front fork upgrade kit. Ada yang ini sama saya sempat pakai yang lower 1 inci yang downsize biar ceper gitu bro. Oke. Jadi bisa pakai yang bawaan OEM pabrikan ataupun mau pakai yang front fork upgrade kit, bebas mau yang mana. Cuman kalau secara rekomendasi kalau mau mendapatkan yang lebih optimal ya pakai front fork upgrade kit yang WSS punya ya. Nah, baiknya barang ini dipretelin dulu semua, dibersihin dari ujung ke ujung biar bener-bener bersih. Apalagi kalau kita lihat kan tabung dalamnya bersih. Di sini ada pimen akan bantu saya untuk melakukan pemasangan. Lalu catatan berikutnya adalah seal-seal, kalau bisa kita ganti semua dengan yang baru, termasuk klipnya. Jadi kalau secara seal, kita ini ada seal dust cover yang di atas. Sekalian saya keluarin ini biar teman-teman tahu. Mungkin udah pada tahu juga sih, tapi kalau bagi yang belum tahu, namanya gitu, penamaan ini seal dust cover yang paling atas kalau di tabung shockbreaker. Di sini paling atas di luar. Ini buat menahan agar debu nggak masuk ke bagian dalam. Ada juga yang disebut dengan oil seal yang di bagian dalamnya. Oil seal itu bentuknya seperti ini. Yang punya X-Max tuh kayak begini nih ya. Nah ini ada persamaannya, seperti kayak kalau salah pakai RX King kayak gitu sama. Cuman yang membedakan adalah di bagian luar sini itu yang punya X-Max ini ada spring atau per tambahan di sini nih. Bedanya di situ. Lalu ada shear clip ya, clip. Nah clipnya ini nanti buat nahan biar si seal ini nggak lepas. Sebisa mungkin diganti semua. Ini satu set kiri kanan itu kalau nggak salah di Yamaha 128.000 lah. Jadi kalau bisa ganti aja, why not? Toh biar semuanya disegerin. Disegerin kalau misalnya mau full seger, diperhatiin juga ini bagian suling-suling ini ada bagian ring ya, ring teflon di bagian suling-suling. Kalau udah terlihat udah cacat, ini juga ada jualan diganti, termasuk sama busing-busingnya. Busing yang di bawah sini, satu yang di sini, terus ada busing satu lagi. Kalau kelihatannya udah ada cacat atau memang pengen semuanya segar, ganti. Bahkan kalau sampai batangnya baret, kalau dilihat kalau ini masih bagus ya. Kalau sampai bahkan itu baret, diganti dengan yang baru. Ya tangan saya jadi kotor nih megang-megang. Kita pakai sarung tangan dulu biar tangan kita nggak kotor lah ya intinya. Dan kelihatan lebih rapi aja. Kalau misalnya tiba-tiba habis megang-megang yang kotor, terus kita harus megang yang bersih, kita tinggal buka sarung tangannya. Murah meriah. Saya nggak jualan. Tapi kalau pengen tahu saya belinya di mana, lihat di kolom deskripsi deh. Ini jatuhnya berapa ya? 800 perak atau berapa sepasang tuh? Oke, jadi tahap pertama yang harus kita lakukan saat pemasangan yaitu kita rakit lagi semuanya. Kalau video ngebongkar meretelinnya nggak saya bikin karena kalau ini videonya akan menjadi sangat panjang. Terus kapan kita nyobain di motornya ya? Nanti jadi berbagian-bagian kayak video Sumanto lagi. Nah, bener Sur? Betul. Oke. Ini suling-suling kenapa disebut suling-suling ya? Karena
di sini tuh ada lubang-lubang nih. Jadi seolah-olah kayak suling, makanya disebut dengan suling-suling. Lalu ini kita ada per. Nah ini saya pakai front fork upgrade kit yang nggak lower, berarti pernya ini tetap pakai bawaan OEM. Kita pasang di sini, lalu kita cemplungin. Kalau teman-teman bilang, tapi kan saya bukan mekanik, saya nggak mau tahu. Iya, siapa tahu pengen tahu caranya. Gini cara merakitnya. Ya dari sini kita ambil, nah ini kita taruh dulu deh. Nah, boleh. Simpen dulu tempat yang rada manis biar nggak Jangan. rusak. Soalnya kan kalau secara tampilan udah menarik tapi tiba-tiba baret-baret kan nggak enak banget ya nggak sih? Kan tujuannya bukan hanya performance saja tapi di sini kita dapat style atau gayanya mungkin dapat banget. Warnanya macam-macam juga nih. Jadi disesuaikan karena ini warna yang paling ya saya sukain lah. Jadi makanya saya pilih hitam merah. Hitam merah. Ini tabungnya juga ada yang warna hitam. Tabung. Bagian bawahnya ada yang warna hitam. Oke, dari sini kita siapin tabungnya, Sur. Nah, Iya. ini dulu. Nah, ini baut bawahnya. Terus, nah ini. Kamu siap-siap ininya ya. Karena ini agak tricky. Nah, ini ada plastik kecil ini nih ya. Ini kadang-kadang agak nyebelin nih masangnya nih. Jadi, sebentar saya lupa. Ini kan ada busing ini nih ya. Nah, busing ini kalau bisa biar dia nggak cacat dan biar ada sedikit pelumasan, kita kasih grease dulu di sini nih. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Yang penting ada dikit lah. Kita masuk. Oh, ini itu. Nah, hampir lupa. Hampir ketinggalan. Ini kita masukin. Makasih Pak Gagan. Set. Ya, masukin coba. Nah, bagian bawahnya ini ada baut kan ya. Bautnya itu ada ring tembaganya. Kalau asalnya bocor, wajib diganti. Wajib diganti. Kalau bisa diganti biar lebih pasti aman. Enggak, ini enggak ngunci. Hah? Kunci nih udah. Ah, masa? Oh, nah ini kalau nggak ngunci, ini Nah, ada itu. special toolnya nih. Karena sorry pegang dulu. Ya. Di dalam suling-suling itu ada, ini kuncinya pakai kepala 14 sih. Jadi akal-akalan saya karena saya nggak punya toolsnya, jadi dibikin baut 14, murnya bolak-balik seperti ini. Terus kita masukkan ke sini. Bolak-baliknya gini deh. Nah, biar gampang keluarnya. Masukin sampai dia ngunci. Oke. Dapat. Oke, sip. Berikutnya adalah bagian yang cukup menyebalkan, yaitu ini kita pasang di ragum dulu. Ya, kencengin. Yaitu memasang busing. Busing ini nih. Busing dan ringnya. Busingnya sama pas kita mau pasang ini. Jadi urutannya tadi habis itu kita pasang busingnya, habis busingnya kita pasang sealnya. Ini busingnya itu tetap sama kayak tadi busingnya di dalam batang awal ya. Kita kasih grease dulu biar lebih licin. Oke. Sekarang kita press dulu si bosnya biar masuk ke tempatnya. Karena toolsnya saya lagi nggak ada, jadi kita sedikit kasih love tap. Anjay, love tap. Pukulan kasih sayang. Sekarang bagian kita masang seal. Nah, ini untuk pas masang seal. Sorry, Pak. Ini saya bersihin dulu karena tadi kan ada stempet atau grease yang tadi yang udah kena. Kenapa sama saya dibersihin? Satu, biar nggak ada kotoran. Kedua, karena saya mau pasang isolasi. Nah, isolasi... Kan kamu belum ini ya, bukain. Mana sih isolasinya ujungnya? Oh, sama ya. Sama sudah. Nah, isolasi bening begini kita kasih di sini nih. Ini kan di bagian atasnya tuh ada yang kasar. Kalau sealnya kita langsung masukin, kalau kita punya special toolnya sih kita tinggal pasang special toolnya. Tapi jadi isolasi di sini fungsinya adalah untuk melindungi seal saat kita pasang. Karena special toolnya kan ya ada sih, tapi kan mahal lah ya. Nah ini sekarang kita akan pasang seal. Masang seal ini sebisa mungkin bagian dalam ini kan ada bibirnya. Tetap kita kasih grease lagi nih atau stempet ya. Dikasih agak banyak juga nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan sekali. Yang penting ada lah. Jadi tujuannya ini untuk membuat si
karetnya ini tidak terlalu bergesekan karena ada grease ya. Saat udah begini, pas kita masang karena ada isolasi ini, si sealnya ini kan nggak langsung berkontak nggak kontak sama si bagian tajam dari asnya ini, sehingga sealnya akan lebih awet. Nah, sealnya udah kepasang. Sekarang ini si klip yang tadi, ini fungsi klip ini tuh untuk menahan agar sealnya itu dia nggak keangkat ke atas. Gitu. Ya, Pimen ya? Iya. Iya aja kamu mah. Oh iya, harus gimana lagi dong? Iya betul. Jadi penonton aja. Ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang masangnya. Kalau lagi pas ya gampang, kalau lagi susah ini kadang-kadang ngejengkelin masangnya nih. Sekarang bagian untuk masang ini si seal dust cover yang tadi. Ini sealnya juga di dalamnya kalau kelihatan nih nggak ada grease-nya. Kita juga kasih grease juga biar sealnya awet. Sekarang kita pasang. Oke, nice. Jadi step berikutnya adalah untuk ngisi oli. Nah, ngisi oli itu gimana selera. Jadi di suspensi itu kalau misalnya olinya semakin kental, rebound jadi lambat. Kalau misalnya makin encer, rebound makin cepat. Jadi kalau di sini ada banyak oli ya. Ada oli ISS, ada Froome, ada Motul. Jadi kayak misalnya contohnya ini yang ISS 4 coil ini 20W. 20W itu lebih kental dibandingkan 15W, dan 15W itu lebih kental dibanding 10W. Kalau saya seneng fast rebound karena saya banyak menemukan jalanan yang bumpy, yang berlubang, jadi butuh fast rebound. Jadi saya akan pakai oli 10. Berapa banyak sih olinya? Kalau misalnya teman-teman pakai per bawaan atau OEM bawaan Yamaha, itu ngikutin Yamaha. Yamaha itu permintaannya 235 ml. Tapi kalau kita pakai front fork upgrade kit yang biasa, bukan yang lower, itu 210 ml. Jadi udah aman? Oh, belum ternyata. Iya. Jadi saya siapin dulu olinya 210 ml yang akan kita masukin. Kalau saya senang pakai gelas ukur kayak gini, jadi dia kita lebih ngepas lah isi oli itu. Boleh juga pakai yang gede. Nah, ada satu cara lagi adalah sebenarnya dengan mengukur ketinggian oli. Jadi kita isi dulu oli, udah itu nanti kita sedot. Nah, itu kalau untuk ISS front fork upgrade kit juga ini ketinggiannya 210 mili. 210 mili, 210 itu 21 cm seginian. Ya, kurang lebih isi oli itu. Nah, ini 100 mili pertama. Nah, sekarang kalau sering nonton saya ngoprek suspensi, ini bagian bleeding. Bleeding apa? Sama kayak misalnya kalau kita di rem, itu kan nggak boleh ada udara di saluran pengereman. Jadi kita bleeding dengan tujuan untuk ngebuang di bagian bawah sini itu ada apa namanya? Ada udara kan, karena tadi di awalnya kan dalam sini kosong baru kita isi oli. Jadi kita bleeding, ini akan dicontohin sama Sur, yaitu dengan cara pumping. Jadi diangkat, tarik dulu, nah, terus tekan. Oh iya. Nah, awal-awalnya seperti itu. Setelah beberapa step, nanti dibantu dengan bagian atasnya kita tutup. Jadi kita paksa tutup atasnya, terus ditekan. Wush, jadi kayak rembis tuh bunyinya. Push. Jadi dilakuin terus sampai nanti kerasa pas ditarik itu ada hambatannya, full hambatan. Jadi kalau misalnya masih ada angin, biasanya kalau diangkat itu ada jeda, nggak ada tahanan terus baru ada tahanan. Berarti itu masih ada udara di dalam sistem. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal melanjut ngerakit ke bagian front fork upgrade kit. Kalau ini kan sebenarnya saya udah pernah bahas juga bukan sering sih. Udah pernah dibahas lah dulu banget waktu pas awal-awal. Sama yang lower to 1 inch itu juga cara nyetingnya adalah di situ kalau teman-teman mau lihat. Aman? Aman. Coba diangkat langsung turun nggak? Tarik ya. Oh, dia turun. Nice. Nah, sekarang ini urutannya karena ini front fork upgrade kit, ini PD valve namanya ya. Ini harus kita pasang dulu bagian per ini bagiannya ke atas. Kita cemplungin dulu. Nah, dari situ ini pernya kita pasang. Kalau untuk ISS, ini di bagian atas tuh ada spring code atau kode spring. Ini bagian yang di atas. Jangan kebalik. Kita pasang begini. Terus baru si
batang penahan atasnya ya. Nah, kalau front fork upgrade kit itu ada fork cap-nya atau penutup atasnya itu dia bisa di setel. Jadi kita bisa ngatur preload dari forknya kita. Nih, tinggal kita pasang. Hai. Nah, dan dengan begitu sudah selesai. Sekarang kita pasang dulu di motornya. Kalau masang nggak ada special case, jadi tiba-tiba tahu-tahu pasang. Di sini kita bahas nyetelnya. Dan ini nih, lihat nih. Ini dudukannya ini kan buat rem radial ya. Kebetulan kan memang saya udah pakai rem radial dari RPD ya. Jadi ini kalau teman-teman ganti ini, setahu saya harus pakai kaliper radial. Mau merek apa juga bebas, cuman akan lebih kece kalau misalnya sama ini RPD, tapi itu selera lah ya. Karena sudah terpasang, sekarang kita obrolin. Kita ngomong secara estetika dulu. Kalau secara estetika terlihat sangat penuh ya, karena memang di sebelah kanan ini penuh dengan di sini ada tabung, lalu dengan disk yang ukuran cukup besar dari RPD yang 300 mm ini. Terus ini nih saya agak lebih suka dibanding konfigurasi sebelumnya, di mana bracketnya untuk si RPD 4 piston kaliper ini lebih simpel, jadi terlihat lebih mewah ya kalau secara kelihatannya. Terus selain dari itu, fungsinya bagaimana? Setelannya gimana? Pertama-tama kan kita dapat kuncinya ya. Ini ada 2 piece ya kunci, ada 1 batang sama ada 1 kayak kunci rumah begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di bagian sini, ini untuk kiri dan kanan sama-sama kompresi. Jadi nyetelnya kiri dan kanan harus seimbang. Jangan sampai salah satunya setelannya kurang, kliknya nggak sama ya intinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bagian luar dan dalam, yang dalam ini ada dipakai kunci yang kecil ini. Bagian luar ini adalah untuk high speed disebutnya, high speed compression. Sedangkan yang kecil ini low speed compression. Jadi low speed itu bukan kecepatan kendaraan, tapi kecepatan di mana si batang ini si batang shock atau forknya itu dia bergeser seberapa banyak. Kalau high speed itu berarti dia cepat, biasanya itu kita masuk lubang gede, dan kalau low speed itu adalah di jalanan biasa. Jadi kalau saya racikannya yang saya dapat nih ya selama nyobain, karena bikin video itu kan bolak-balik ya. Saya udah cobain terus baru saya ngomong, abis ini kita cobain di jalan seperti apa gitu impresi saya. Jadi kalau misalnya di awal ini untuk setelan dua-duanya mau high speed sama low speednya ini sama saya dimentokin dulu ke paling ujung kanan sampai habis ke sorry kanan. Kiri ya kita ngelonggarin baut lawan jarum jam, sama halnya dengan yang low speednya. Di sini saat dilakukan kiri dan kanan ini sedikit ada tahanan kompresi dibandingkan bawaan motor. Cuman untuk my liking, preference saya, ini harus kita tambahin. Karena si motor itu jadi terlalu smooth, terlalu empuk bagi saya. Sedangkan saat misalnya kita lagi lari atau misalnya lagi cornering, kalau terlalu empuk ini motor tuh agak lari-lari kepalanya. Jadi yang saya biasa lakuin itu adalah, atau yang saya udah cobain, ini saya kasih 5 klik untuk untuk yang high speed dan low speed. 4, 5 yang luar sama yang dalam juga 5 nih. 2, 3, 4, 5. Nah di sini udah mulai kerasa tahanan shock itu saat kita ngerem itu nggak langsung ambles, dia ada sedikit tahanan dibandingkan tadi pas loss juga ada tahanan. Akan terasa lebih stiff. Tapi kalau teman-teman merasa ingin lebih stiff karena misalnya gayanya seneng motor yang keras, karena memang bawa motornya cukup ya gitulah ya, cukup sat gitu, harus dikerasin lagi. Nah tapi kapan ini si high speed sama low speed ini berfungsi? Itu adalah dimana kalau misalnya kita ketemu jalanan yang jeleknya itu misalnya kasar, si low speed ini agak dikerasin sama saya. Jadi dia biar agak, jalanan tuh memang jadi kerasa, feedback ke stang itu kerasa. Dan kalau misalnya untuk jalanan yang hantaman lubangnya gede, ini di high speednya ini jangan terlalu banyak. Jadi biar sedikit agak ngayon. Jadi keras empuk. Nah tapi balik lagi kalau misalnya kita butuh lagi di jalan smoothnya itu kita butuh nyaman, low speednya sama kita dikurangin, high speednya atau yang bagian luar ini sama kita dibanyakin dengan tujuan biar nggak bottoming. Oke? Kurang lebih nyetingnya gitu. Ingat, kiri dan kanan harus sama. Sekarang kita ke jalan, rasain seperti apa di perjalanan.
Ini secara feel, meskipun ini jalan yang cukup rata ya, dengan bottom RPD yang baru saja dipasang, ini suspensi itu nggak banyak main itu lah, arti nggak banyak bergoyang ya. Apalagi misalnya kalau misalnya kita lagi ngerem gitu, ini ada tahanan lebih dibandingin biasanya. Nah, ini fungsinya adanya yang namanya kompresi tadi untuk kiri dan kanan, yang bisa diatur untuk slow speed sama high speed kompresi. Jadi si motor ini lebih cenderung lebih stabil ya, karena memang ada fitur kompresi, meskipun pada dasarnya ini tetap pakai ISS Frankfurt upgrade kit yang pakai PD valve. Ini membuat kita lebih mudah untuk nyetelnya kalau yang saya rasain ya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick, bentuknya ya head-on, bentuknya rame gitu, cuman dengan tabungnya, ada nitrogennya. Sepertinya ini secara fungsinya dapat nih. Gimana ya? Asli diem depan tuh, pas digas atau lagi ngerem tuh kadang-kadang kan ngekliknya berlebihan. Jadi enggak, pas lagi ngerem enggak, pas lagi ngegas jadi ya motor diem gitu. Begitulah ceritanya depan. Sekarang ini pasangannya di belakang, yaitu dengan ISS GTX. Geli. GTX. ISS GTX ini bisa dibilang cukup bagus secara value for money-nya kalau kata saya. Dengan harga 6 jutaan ini kita dapat fitur yang disebut dengan 3-way tadi, yaitu dimana kita punya preload, itu udah pasti wajib biar bisa kita setting dengan baik dan benar. Selain itu rebound-nya ini enak kalau kata saya, karena rebound-nya ini buat diputer-puternya sangat mudah dibandingkan dengan setelan yang kayak kompresi yang di atas ini. Jadi kalau secara user friendly-nya ini enak banget karena muter-muternya gampang banget. Cuman selain dari itu juga memudahkan orang untuk ngejailin kita untuk muter-muter kalau yang ngerti. Nah, tapi ini ada bukan satu kelemahan ya, karena memang harganya di 6 jutaan. Yang membedakan utama itu adalah di bagian valve dari si kompresi. Kalau bisa dilihat ini kan bautnya kecil nih ya, karena baut kecil di sini ada saluran dan ada valve atau klep di dalamnya. Klepnya ini cukup kecil karena ya kita balik lagi ke pricing. Karena klepnya kecil ini, saat kita mendapatkan tekanan kompresi yang besar, ini kurang mengakomodir. Tapi, who is this for? Buat average people itu sebenarnya cukup. Average itu dalam arti, ya yang touring biasa-biasa, yang dipakai untuk harian, ini sangat mengakomodir. Tapi beda halnya dengan kalau misalnya orang-orang yang suka riding sangat hard. Karena memang flow cairan di dalam ini sebagai peredam ini sangat penting. Kalau secara hitungan di kompresi dan di rebound ini masing-masing memiliki 30 klik ya. 30 klik itu kalau misalnya di sini berarti kita mentokin dulu ke arah jarum jam 30 mulai dari situ. Lalu dari situ kalau mulai hitungan berarti dari mentok arah jarum jam kita balikin lawan jarum jam. Kalau saya biasanya lebih senang mulai dari angka-angka besar, biasanya dari 20 klik, karena semakin besar yang namanya kompresi akan semakin keras terasa yang namanya suspensi kita. Jadi ini kok pernya keras banget, padahal kadang-kala yang salah itu bukan per tapi settingan kompresi. Sama halnya dengan yang namanya rebound. Kalau rebound saya lebih seneng mulai nyeting itu dari 20-an, karena dari situ kita kerasa kalau motor itu terlalu misalnya nggak stabil, itu kita perlahan-perlahan kita bisa naikin mulai dari si rebound dan kompresi. Tapi ingat, preload itu adalah yang nomor 1, dimana angka preload itu kalau misalnya kita lihat dari langkah ini saat kita didudukin, ini panjang as atau turunnya shock breaker saat kita dudukin itu kurang lebih di angka, kalau mau nyaman sampai 30-35% itu boleh. Tapi kalau misalnya kita mau riding yang cukup keras atau misalnya mau touring dengan high speed cornering, ya di angka 30 atau 25% dari panjang langkah. Itu impresinya seperti itu. Dan pasangan depan dan belakang ini kalau menurut saya sih masuk banget. Secara pricingnya depan sama belakang ini harganya dekat, tapi bedanya kalau misalnya kita di bagian depan kita seperti saya pakai YSS Frankfurt upgrade kit memang menambah harga. Tapi dari situ kita bisa punya adjustability atau kita bisa nyetel suspensi lebih pas sesuai dengan karakter kita, karakter saya atau karakter teman-teman saat berkendara. Tentunya ini pendapat saya dan pengalaman saya juga, karena ini sama saya sempat dites tahun lalu waktu saya training di ISS di Bangkok waktu itu, dan saya udah melihat dan udah mulai ngerasain, tapi sekarang saya bisa lebih ngerasain lebih lanjut karena memang dipakai harian untuk saya. Oh ya. Ini ada satu tambahan. Dimana kalau misalnya kita rubah suspensi, apalagi misalnya depan udah kayak dengan fitur, belakang nggak dirubah, ataupun sebaliknya,
Ini ada kecenderungan di mana nanti suspensi itu jadi nggak seimbang di motor kita. Jadi masukan aja sih buat teman-teman yang suka modif, yang suka oprek gitu kan ya. Segala sesuatu itu harus seimbang, mau dari engine, dari CVT. Khususnya karena ini lagi ngoprek suspensi, pastikan depan dan belakang itu seimbang secara performanya. Dan fungsi preload juga salah satunya adalah untuk mengatur ketukan motor depan dan belakangnya, jangan sampai jadi handlingnya nggak enak gara-gara salah nyeting suspensi. Jadi mudah-mudahan video ini membantu, dan ingat kalau untuk CRP di depan yang bottomnya, saat kita mau mainan dengan yang namanya rebound, mau nggak mau kita pilih oli. Oli makin encer, semakin fast rebound, semakin kental, semakin slow. Biasanya kalau slow buat di track balap, kalau untuk harian 10W lah kalau pilihan saya, karena bawaan motor pun itu rata-rata kalau Yamaha itu dan Honda juga itu pakai oli 10W. Dan itu cukup banget untuk harian. Dan kalau misalnya kita lebih senangnya agak keras, ya naik ke 15W. Oke, mudah-mudahan video ini cukup membantu untuk membantu teman-teman memilih suspensi berikutnya, ataupun mau upgrade suspensi berikutnya di X-Max teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.